Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah telah kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum baru yang digagas pemerintah dan mulai dilaksanakan tahun 2022 sesuai dengan pendapat S. Hamid Hasan tahun 1998 yang mengemukakan bahwa pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Dimensi kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, kurikulum sebagai suatu hasil. Yang kedua, landasan kurikulum merdeka. Ada 4 landasan yang digunakan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis memiliki peran dalam memberikan batasan-batasan terkait pendidikan yang akan dilaksanakan. Pengembangan kurikulum yang dilakukan harus memastikan peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum yang ada juga harus memastikan guru dapat mendapat porsi yang sama dari jam pelajaran maupun tugas pokok yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang berjalan saat ini. Landasan psikologis. Pertimbangan psikologis diperlukan dalam memilih dan menentukan isi dari mata pelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik agar ke dalam materi sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mempertimbangkan psikologi dari peserta didik sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak akan terdampak buruk terhadap proses belajar mengajar yang terjadi. Yang ketiga, landasan sosial. Pengembangan kurikulum yang ada tidak hanya berpusat pada peserta didik itu sendiri. Dalam pendidikan di sekolah terdapat interaksi dan komunikasi antara peserta didik serta antara guru dengan peserta didik. Interaksi sosial dan komunikasi tersebut merupakan bagian dari proses sosial. Bentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antaranya ialah kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, persaingan, dan pertikaian. Landasan teknologi. Pengembangan yang dilakukan harus disesuaikan dengan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi yang optimal akan memberikan dampak positif dalam perkembangan kurikulum yang ada. Selain dapat meringankan biaya yang ada, perhatian lebih pengembangan kurikulum pada teknologi juga akan mempermudah implementasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, komponen pengembangan kurikulum merdeka. Ujian sekolah berstandar nasional atau yang sering disingkat USBN diganti dengan asesmen berupa ujian tertulis dan atau bentuk ujian lain yaitu penugasan dan portofolio seperti tugas kelompok, karya tulis, tugas proyek, dan lainnya. Pada tahun 2020 ujian nasional atau UN dihapus dan diganti dengan survei karakter serta asesmen kompetensi minimum. Yang ketiga, implementasi perihal rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 1 lembar, menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada PPDB. Yang keempat, model pengembangan kurikulum merdeka. Robert SJS dengan model pengembangan kurikulum The Systemic Action Research Model. Model ini memiliki asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial dalam pelaksanaan. Model ini dilaksanakan dengan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum berupa pengumpulan data sejalan dengan hal tersebut. Data yang didapat akan disusun formula guna menyelesaikan masalah yang ada. Langkah selanjutnya yaitu implementasi keputusan yang diambil. Langkah-langkah yang telah dilakukan diikuti dengan pengumpulan fakta terkait kurikulum yang dilakukan guna evaluasi. Yang kelima, setiap perubahan kurikulum pasti didasarkan atas hasil evaluasi. Pemerintah tentunya melakukan tahap evaluasi kurikulum K13 sebelum mengembangkan kurikulum baru atau kurikulum merdeka. Konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama adalah konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Yang kedua, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya. Tiga, membuka mata untuk mengetahui lebih banyak kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah. Yang keempat, guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas. Sedangkan model evaluasi yang dipilih dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah model illumination. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgment atau pertimbangan yang hasil diperlukan untuk menyempurnakan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaannya, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif. Dalam kegiatan evaluasi cenderung ditempuh pendekatan berikut. Yang pertama, menggunakan prosedur yang disebut progressive
dengan langkah-langkah pokok model evaluasi yang menanamkan yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka. Model evaluasi yang manakah yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka? Orientasi, pengamatan yang lebih terarah, analisis sebab akibat. Yang kedua, bersifat kualitatif, terbuka dan fleksibilitas. Yang ketiga, teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis, dokumen, dan tes. 6. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kerangka dasar rencana landasan utama kurikulum 2013, tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka, rancangan landasan utama kurikulum Merdeka, tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang dituju, dasar KTI yang berupa lingkungan dan urutan 4 komponen KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KTI yang dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai K1 yang diorganisasikan per tahun. KD pada K1 dan K2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Struktur kurikulum, jam pelajaran diatur per minggu, setahun mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap asesmen, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarah menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai penguatan dan meningkatkan kompetensi. Sedangkan struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu 1. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Setahun pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegritas. Sedangkan pembelajaran pendekatan menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban pelajaran maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya disarankan kepada kreativitas guru pengampu. Sedangkan kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Di kelas 10 peserta didik mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12. Peserta didik memiliki mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran yang tersedia. Peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Menguatkan pembelajaran terdiferensi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran, dan kurikuler melalui proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Perangkat ajar yang disediakan di dalam kurikulum K13, buku teks dan buku non-teks. Dengan kurikulum Merdeka, buku teks dan buku non-teks, contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidikan berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan perangkat yang digunakan di dalam K13, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Untuk kurikulum Merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling.
7. Alasan pemerintah perlu mengembangkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berfokus pada optimalisasi konten agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk menggali konsep dan mengembangkan potensi dirinya. Keunggulan kurikulum merdeka yaitu 1. Lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai tahapan perkembangan. Dengan demikian kegiatan belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran dan kegiatan proyek memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu terkini guna mendukung pengembangan kepribadian dan profil kompetensi pelajar Pancasila. Yang ketiga, lebih merdeka. Peserta didik tidak mempunyai program peminatan di SMA. Mereka bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah mempunyai wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum, setelah menentukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dengan kelebihan kurikulum merdeka menghasilkan beberapa karakteristik dari kurikulum tersebut, yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan kreativitas profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam, khususnya kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik serta melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sekian dari saya untuk pemenuhan tugas, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.